Keras sama keras pasti tidak akan bertemu ya. Jadi lebih baik Nyai mengalah, dan juga kalau misalnya Mas Papa udah cooling down ya baru bisa kita komunikasikan. Cuma kalau misalnya dua-duanya masih keras kan nggak ada win-win solution, nggak ada titik temu. Kalau KDRT sih saya tegaskan saya nggak pernah melakukan itu, jadi bisa dipastikan saya nggak pernah itu. Bahkan saya kadang-kadang juga heran, ngomong kamu aja buat Nyai dianggap kasar gitu. Saya berdua sebenarnya gagal dengan hari, padahal pas adanya Sultan dan yang sangat disayangkan sih itu sih saya bilang. Jadi saya sebagai pemimpin yang mungkin kalau dibilang gagal, kodratnya saya sebenarnya harus jadi pemimpin, tapi kan dalam hal ini istri istilahnya bisa pergi dari rumah aja udah melanggar dari aturan agama sebenarnya. Secara hukum asal diperbolehkan bagi istri menggugat cerai daripada suami dalam keadaan setelah dia melahirkan, ya, namun secara etika itu tidak diperbolehkan. Kabar mengejutkan datang dari Roro Fitria yang baru-baru ini mengajukan gugatan cerai pada suaminya, Andre Irawan. Padahal keduanya belum genap 1 bulan dikaruniai anak pertama mereka. Belum genap 1 bulan pasca melahirkan, Roro Fitria secara resmi mengajukan gugatan cerai pada suaminya, Andre Irawan. Sontak saja kabar tersebut cukup mencengangkan. Bukan hanya karena belum genap 1 bulan keduanya dikaruniai anak pertamanya, melainkan juga usia pernikahan keduanya yang baru seumur jagung. Seperti diketahui, Roro Fitria dan Andre Irawan baru menikah pada tanggal 21 Desember 2021 kemarin. Namun di usia pernikahan yang masih terbilang baru, perempuan berusia 32 tahun itu dengan mantap memutuskan mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Andre Irawan. Lantas, seperti apakah Andre Irawan menyikapi keputusan istrinya Roro Fitria yang mengajukan gugatan cerai pasca melahirkan buah cintanya? Dan benarkah keretakan rumah tangga keduanya lantaran adanya KDRT? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangga Roro Fitria dengan suaminya Andre Irawan ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Secara mengejutkan, Roro Fitria melayangkan gugatan cerai pada suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru-baru ini, tepatnya tanggal 14 September 2022 kemarin. Sontak saja kabar gugatan cerai yang diajukan oleh Roro Fitria ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak hanya membuat Andre Irawan kaget, tetapi juga sejumlah kalangan yang mengingat Roro Fitria belum genap 1 bulan melahirkan anak pertamanya. Selain itu, usai pernikahan Roro Fitria dengan Andre Irawan belum genap 1 tahun. Lantas, seperti apa Andre Irawan menanggapi gugatan cerai yang dilayangkan istrinya Roro Fitria baru-baru ini? Seperti apa pula tanggapan Ustadz Lawyer terkait gugatan cerai Roro Fitria yang belum genap 40 hari pasca melahirkan? Kalau kaget ya kaget, karena saya pikir gini, karena kan saya belum ketemu nih untuk secara maksudnya empat mata ngobrol gitu kan, untuk mencari solusi ya, karena hampir udah beberapa minggu ini kan udah sebulan lebih ya belum nggak ketemu dengan anak saya gitu kan. Yang saya pikir itu udah, makanya saya cari terus setiap hari ke rumah, ke apartemennya segala macam, nggak ada. Jadi karena di WA juga udah sama dia udah di blok semua akses saya untuk hubungin dengan telepon udah di blok, dan saya tapi tetap SMS setiap hari saya SMS, nggak dibalas juga dari KDRT. Keras sama keras pasti tidak akan bertemu ya. Jadi lebih baik Nyai mengalah, dan juga kalau misalnya Mas Papa udah cooling down ya baru bisa kita komunikasikan. Cuma kalau misalnya dua-duanya masih keras kan nggak ada win-win solution, nggak ada titik temu.
Ini kan saya rumah tangga saya berdua, saya berpikir kan terlalu banyak orang luar yang ikut campur. Sebenarnya saya tadi mau ke kakak sepupunya ya, cuma akhirnya saya berpikir lagi, kenapa jadi orang lain banyak ikut campur dalam rumah tangga saya gitu kan. Seperti kemarin istilahnya dari lahiran sampai itu istilahnya. Karena kan yang ngerasain senang ya saya, yang susah saya, dan harusnya saya yang pikirkan itu gitu. Kalau kodratnya saya sebagai pemimpin yang ditempatkannya ya pasti harus seperti itu. Gitu. Kalau dalam rumah tangga sih, yang rumah tangga siapapun mau guru ataupun apa pasti ada masalah ya. Nggak ada rumah tangga itu nggak ada masalah karena kan ibadah terpanjang itu adalah di pernikahan. Nah, tinggal kitanya menyikapinya saya sebagai pemimpin rumah tangga udah pasti kodrat seperti itu, dan dia sebagai makmumnya yang harus nurut atau taat dengan saya gitu. Nah kalau percekcokannya ya hal-hal kecil saya anggap masih biasa gitu. Cuma kemarin itu mungkin ada kekecewaan masalah waktu berbarengan dengan ibu saya masuk rumah sakit itu kan. Karena emang awal saya nggak ketemu anak saya ya pas awalnya itu. Jadi ibu saya masuk rumah sakit, saya harus urusin dia sampai masuk ICU. Terus saya selesai, ibu saya udah agak tenang, saya di ICU, saya baliknya udah nggak ada. Semua itu kan memang harus dilalui ya. Ada fase-fasenya, nggak semua juga kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga berjalan lurus. Dari yang dulunya juga punya fase yang harus melalui hal yang berat gitu kan di pesantren, tinggal mama, terus sekarang udah bisa mempunyai keluarga dan mungkin ada sedikit kerikil kecil ya nggak apa-apa. Itu yang harus dilalui setiap makhluk manusia. Kalau sampai terjadi perpisahan yang seperti saya bilang tadi, berarti udah takdir Allah jodoh saya sampai situ gitu. Kalau bicara gagal atau enggaknya kan sebenarnya hidup ini nggak mungkin semuanya mulus gitu kan, pasti ada kerikil, ada babnya. Ya berarti kan ya saya berdua sebenarnya gagal dengan Ali Padahal pas adanya Sultan kan yang sangat disayangkan sih itu sih saya bilang. Jadi saya sebagai pemimpin yang mungkin kalau dibilang gagal, kodratnya saya sebenarnya harus jadi pemimpin. Tapi kan dalam hal ini istri istilahnya bisa pergi dari rumah aja udah melanggar dari aturan agama sebenarnya. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengungkapkan segala kebahagiaan maupun kesedihan maupun apapun unek-unek melalui doa-doa kita. Setiap sholat, terus kalau bisa bangun sepertiga malam, sholat tahajud, kita memasrahkan diri, bertawakal segala sesuatu halnya dikembalikan kepada Allah gitu. Jadi supaya kita mendapatkan petunjuk. Secara hukum asal diperbolehkan bagi istri menggugat cerai daripada suami dalam keadaan setelah dia melahirkan ya, namun secara etika itu tidak diperbolehkan. Baru saja terdaftarnya, sehingga karena baru saya terdaftarnya sehingga baru ada nomor perkaranya ya. Jadi sudah ada nomor perkaranya, sudah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui IKON. Gugatannya itu ada alasan yang ada beberapa item dimasukkan dalam gugatan tersebut. Seperti biasa ada hubungan pertalian hukum, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, di mana penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak, dan juga ada alasan lain yang juga disampaikan atau diajukan dalam gugatan tersebut. Tuntutannya antara lain yaitu tadi permintaan agar dikabulkan gugatannya bercerai dengan tergugat, terus permintaan akibat dari perceraian tersebut seperti ada akibat-akibat hukumnya lah, dan juga mohon untuk ditetapkan anak itu berada dalam asuhan penggugat serta biaya hidupnya. Gitu. Hanya gugatan cerai aja Bu? Itu tadi dua apa berbagai jenis, jadi cerai dan akibat hukum dari perceraian tersebut serta menuntut agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anaknya.
Keputusan Roro Fitria mengajukan gugatan cerai pada suaminya, Andre Irawan, sepertinya sudah tidak bisa ditawar lagi. Berbagai spekulasi terkait retaknya rumah tangga Roro dengan suaminya kini mulai berembus ke permukaan. Terlebih pengakuan dari Andre Irawan yang menuturkan jika istrinya telah meninggalkan rumah. Dari situ isu KDRT dalam biduk rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan mencuat. Tidak hanya isu KDRT yang kini sedang ramai dibicarakan usai gugatan cerai dilayangkan Roro pada suaminya, tetapi juga beredar isu lainnya mulai dari dugaan adanya orang ketiga hingga hal mistik atau goib yang selama ini diakrabi Roro Fitria dituding sebagai penyebab retaknya hubungan rumah tangga keduanya. Lantas, seperti apakah Andre Irawan menanggapi isu liar tersebut? Kalau KDRT sih saya tegaskan saya nggak pernah melakukan itu, jadi bisa dipastikan saya nggak pernah itu. Bahkan saya kadang-kadang juga heran ngomong kamu aja buat Nyai dianggap kasar gitu, jadi kan makanya saya harus ikutin terus dengan gayanya dia. Sementara saya pemimpinnya dalam rumah tangga, ya buat saya sebenarnya harus mengalah waktu itu karena dalam kondisi dia hamil, saya harus mikir anaknya istilahnya yang di perut gitu kan, psikologisnya dia seperti apa gitu. Kalau orang ketiga saya nggak tahu ya untuk itu, karena kan saya Nyai kan sempat bilang kan hampir 9 bulan setiap hari saya sama dia sebelum terus gimana, dia bilang kalau kecuali ada satu hari itu 1 kali 24 jam mungkin 28 jam ya 28 jam 4 jamnya mungkin saya buat jalan-jalan ya. Nyai mungkin orangnya ya itu nggak bisa dikerasin sedikit aja kalau ngomong keras gitu. Apalagi kita kan ini ya, selain Nyai bungsu, selain Nyai dari kecil sampai besar tuh sama almarhum Bunda, mungkin kalau teman-teman media yang ada beberapa foto atau video Bunda kan beliau sangat ini ya, humble, sangat kalem, lemah lembut lah. Nyai dibesarkan dengan figur yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya apalagi kita juga pekerja seni ya, kalau orang seni itu kan nggak bisa ya kalau kecentok sedikit gitu ya, kecewa sedikit itu kan nggak bisa. Nah mungkin di situ perbedaan. Kalau Kang Mas Papa kan kalau bicara kan agak keras gitu. Kalau itu bisa dilihat sendiri aja langsung di rumahnya lah, masih ada hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sih ya intinya karena dalam hal itu kan yang Nyai bilang bahwa itu kebudayaan, tapi kadang-kadang ya saya kasih dia pengertian bahwa yang namanya budaya itu bukan intinya kalau kita bertauhidnya Allah ya nggak usah minta dengan siapapun gitu, hanya Allah yang kita minta gitu. Cuma saya sering ngasih dia arahan seperti itu, dan yang paling kita ajak dia ngaji atau pengajian segala macam buat mungkin untuk kita sama-sama belajar untuk lebih ke agama lebih dalam. Karena kan saya bilang kalau dibilang wah saya juga ada hijrah gini-gini, enggak, saya lagi belajar juga untuk menjadi orang baik. Kalau Nyai kan masih banyak sekali benda-benda pusaka peninggalan almarhum Mama. Nah, Kang Mas Papa kadang suka ada perbedaan pendapat tuh. Nah, di situ sih lebih ke budaya ya itu yang mungkin kadang suka ada gesekan gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa. Cuman karena mungkin agak ada perbedaan culture, perbedaan sikap, Nyai kan nggak bisa kalau misalnya ada suara keras dikit. Kalau saya lihat sih dalam keadaan kayak gini ya gimana dia, saya nggak sama dia kan, berarti kan dia ada sama-sama orang lain kan, bukan sama saya. Kalau dia ada di rumah, saya mungkin nggak bisa menyimpulkan bahwa dia orang lain. Sekarang dia di luar, kita nggak tahu dia sama siapa. Saya istilahnya dalam hal ini udah beberapa minggu bulan dalam keadaan ini sebenarnya buat saya beban sebagai laki-laki. Kalau istri di luar nggak bisa tahu, tapi kan emang dia keluar sendiri gitu dari rumah itu. Saya nggak mungkin, saya pikir kan foto newborn pun fotonya bayi, emang Nyai udah siapkan 6 kostum untuk saya gitu. Tapi kan kondisinya ibu saya ini belum ACC untuk masuk ICU gitu kan. Saya harus tunggu sampai itu karena adik saya kebetulan yang nemenin saya pun ada anak bayi juga nggak boleh masuk karena anak umur 7 bulan yang sering pernah bantuin Nyai juga di rumah. Kalau yang lain kemarin kan pas meeting makanya sih bagi tugas aja kita gitu, karena saya nggak tahu. Dan saya ngerasa gini, dulu saya masih zamannya bandel pun ibu saya sama seperti, jadi saya ngerasain harus ibu saya yang saya urusin gitu.
apa perkaranya cuma hanya itu doang ya? Gara-gara baby yang itu yang pokoknya terakhir nggak ketemu itu ya gara-gara saya pulang udah nggak ada itu aja pertama masalah. Mas saya nggak tahu kan masalah yang lain. Oke. Itu kan Nyai yang lebih tahu kan namanya perasaannya dia, kita nggak tahu. Andre Irawan tidak hanya kaget dengan keputusan istrinya Roro Fitria yang mengajukan gugatan cerai pada dirinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru-baru ini. Andre juga mengaku sedih lantaran dirinya sampai dengan hari ini belum bisa bertemu dengan anaknya, Baby Sultan. Padahal Andre Irawan dan Roro Fitria belum genap 1 bulan dikaruniai anak pertama mereka. Namun pasca melahirkan, Andre seakan-akan dipisahkan dengan buah cintanya. Sebagai seorang ayah, Andre mengaku sedih dan kecewa dengan istrinya Roro Fitria yang seakan-akan tidak mengizinkan dirinya bertemu dengan anaknya. Dalam penuturannya, Andre mengungkapkan jika Roro mempersulit akses untuk dirinya bertemu dengan sang anak. Dan benarkah karena hal itu pula, Andre Irawan akan menempuh jalur hukum? Minimal kalau nggak ketemu saya video call atau ini sebenarnya udah seneng gitu, karena saya sama anak tuh luar biasa lah. Istilahnya saya nggak bisa jauh sebenarnya dari anak, apalagi ini anak baru lahir dan saya ada kerjaan baru yang harus setiap hari ganti pampersnya, mandi dia, semuanya kegiatan yang emang saya paham bahwa istri saya belum paham itu saya yang kerjain semua. Bisa rumah sih enggak ya, kita tetap jalin komunikasi, tetap terus sharing tentang Sultan juga gitu. Kalau misalnya untuk pisah rumah sih enggak ya, kita tetap terus ketemu, cuman mungkin beda tempat tinggal. Ya ada masa cooling down terlebih dahulu ya. Jadi biar bisa saling berpikir dan saling bisa mengevaluasi. Ketemu tetap terus ketemu, cuman mungkin ya ada satu hal yang mungkin belum bisa Nyai sharing ya ke teman-teman semuanya. Cuman everything okay. Untuk mengenai adanya gugatan cerai ya yang dilayangkan oleh Nyai melalui kuasa hukumnya, dan yang saya dapat info bahwa adanya tuntutan mengenai nafkah anak dan ini ya hak asuh anak ya. Kami sebagai kuasa hukumnya Mas Andri ya tentunya pasti kami akan tetap mendampingi ya dari awal sampai nanti adanya putusan dari pengadilan. Nah, tetapi dalam hal ini kami juga tetap akan melakukan pembelaan lah terhadap klien kami sesuai dengan hak-hak kepentingan hukumnya klien kami sendiri gitu loh. Jadi terkait masalah contohnya kayak nafkah anak gitu kan, nafkah anak itu kan segala sesuatu yang tidak bisa dipaksakan juga. Artinya ya di sini kita bicara sesuai dengan kemampuan dari klien kami. Apabila klien kami keberatan ya tentunya kami akan mengajukan keberatan kepada majelis hakim. Terkait dengan masalah anak ya, jadi kalaupun nanti endingnya atau nanti putusan dari majelis hakim menyatakan bahwa anak itu ikut sama Nyai ya, nah tapi kan dalam hal ini tetap bagaimanapun klien kami itu kan punya hak ya, punya hak atas anak itu. Artinya untuk bertemu, untuk tetap diberikan akses untuk sekedar mencurahkan kasih sayang kepada anaknya atau ngajak main, ngajak berlibur segala macam, itu sudah seharusnya sebenarnya tidak ada lagi yang namanya halangan. Artinya harus diberikan akses itu gitu loh. Tapi sejauh ini ya belakangan ini yang kita lihat, yang klien saya melaporkan kepada kami gitu sebagai kuasa hukum, klien kami merasa kesulitan sekali untuk ketemu dengan anaknya Baby Sultan itu. Bahkan untuk komunikasinya pun itu putus lah, semacam ditutup aksesnya gitu loh oleh Nyai. Jadi sama sekali klien kami itu tidak tahu sampai sekarang kabar anak itu sampai mana, sudah bisa apa aja. Jadi klien kami itu nggak tahu sama sekali Mbak gitu loh. Jadi itulah yang menjadi hal-hal yang keberatan kami gitu loh. Makanya nanti setelah adanya putusan dari pengadilan, kalau memang nyata-nyatanya nanti dari pihak Nyai tetap melarang keras untuk bertemu dengan ayahnya atau sekedar untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya, ya kalau memang
tidak bisa secara baik-baik, ya kami akan melakukan upaya hukum. Pasca perceraian ada yang berusaha untuk menghalang-halangi daripada salah satu pihak bertemu dengan anaknya, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Kenapa? Untuk hak asuh anak memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kompilasi hukum Islam, dan juga Undang-Undang Perkawinan memang diatur. Pasca perkawinan itu di bawah usia 12 tahun bagi si anak jatuh kepada ibunya. Ya, itu untuk urusan hak asuh anak hadonah. Namun kewajiban untuk mengurus anak adalah kewajiban daripada kedua orang tua, walaupun orang tua tersebut sudah bercerai. Artinya tidak ada alasan bagi salah satu pihak, baik suami maupun si istri, ya, untuk menghalang-halangi dalam hal bertemu dengan si anak. Karena bisa jadi ini arahnya adalah pidana jikalau ada salah satu pihak yang berusaha untuk menghalang-halangi bertemu dengan anak. Nah, di situ masuk juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan, tentang diskriminasi terhadap anak. Nah, itu hati-hati, jangan sampai nantinya ada yang berusaha untuk melarang daripada salah satu pihak bertemu dengan anaknya, ya, dia tidak tahu mengenai hukumnya, ya, bisa jadi kena pidana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi.